Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Nandari Martika, NPM 22130230008. Saya akan menampilkan skenario mengenai pH larutan penyangga asam untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia sekolah kelas 11. Oke, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nanti saya akan kirimkan LKPD kepada ketua kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran ya. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sejenak menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini Bu akan memberikan sebuah wacana yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Silahkan mengamati dan mencerna wacana tersebut ya. Setelah kalian mengamati wacana tersebut, apa saja yang kalian dapatkan? Ternyata larutan penyangga itu banyak sekali manfaatnya ya, Bu. Pantas saja adik saya waktu dimandikan dengan menggunakan sampo dan mengenai mata tidak perih, Bu. Ternyata ada larutan penyangganya ya, Bu. Jadi, di dalam tubuh kita itu terdapat larutan penyangga ya Bu? Kalau boleh tahu, di dalam lambung itu ada senyawa apa ya Bu? Jadi, senyawa yang berfungsi sebagai larutan penyangga pada lambung hingga dapat menstabilkan kadar asam asetat dalam bakso yang kita makan adalah enzim pepsin. Oke, kalau begitu Ibu akan memberikan data dari tabel berikut. Perhatikan ya anak-anak. Dari data pada tabel tersebut, apakah ada keasaman dari reaksi tersebut? Keduanya merupakan asam lemah, Bu. Keduanya menghasilkan ion H+, Bu. Sepertinya kedua data tersebut merupakan larutan penyangga asam Bu. Ya, kalian semua benar. Sehingga dari data tersebut, Ibu ingin memberitahu anak-anak semua bahwa hari ini kita akan membahas materi mengenai larutan penyangga asam, khususnya dalam menghitung pH larutan senyawa asam. Apakah dari kalian sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan minggu lalu? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu silahkan duduk sesuai kelompok yang sudah dibagi kemarin ya. Kita akan membahas LKPD tersebut. Baik, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Bu, dari kelompok 2. Menurut kami, setelah mengidentifikasi tabel hasil praktikum minggu lalu, yang termasuk dalam larutan penyangga asam pada campuran tersebut ada asam lemah yaitu CH3COOH dan basa konjugasinya yaitu CH3COONA, Bu. Kemudian untuk pengetahuan yang diperlukan dalam menentukan rumus untuk menghitung pH buffernya, yaitu kita harus mengingat kembali mengenai materi sebelumnya yang membahas tentang reaksi kesetimbangan, reaksi MBS dan cara mencari Ka, Bu. Sudah benar ya apa yang dipaparkan oleh teman kalian? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban tersebut? Saya, Bu. Menurut saya bukan hanya itu saja pengetahuan yang kita perlukan untuk menurunkan rumus ini, Bu. Tetapi kita juga perlu mengingat kembali mengenai materi tentang perhitungan pH dan konsentrasi H+, Bu. Oke, bagus ya jawabannya. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Silakan dari kelompok berapa yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Saya, Bu, dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Menurut kami,
Jawabannya adalah sebagai berikut, Bu. Oke, Bu harap semuanya dapat mengerti jawaban tersebut ya. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kelompok siapa yang ingin menjawab pertanyaan ketiga? Saya Bu dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan nomor 3 Bu. Menurut kami jawabannya seperti ini Bu. Harga tetapan kesetimbangan untuk asam asetat adalah, dan karena dua sumber ion asetat yaitu dari asam jumlahnya sedikit dan dari garam jumlahnya sangat banyak, agar menjadi sederhana ion asetat dari asam diabaikan hingga konsentrasi CH3COO- sama dengan konsentrasi basa konjugasi. Apabila dijabarkan dengan volume larutannya, yaitu sebagai berikut. Jadi, secara umum, rumus buffer asam adalah, Bagus sekali ya, apa yang telah dipaparkan oleh teman kalian. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, bagaimana pH-nya bisa menjadi persamaan seperti yang telah dipaparkan oleh teman kalian? Apakah ada yang ingin menjelaskan? Saya Bu, jadi kita kan sudah tahu rumus pH adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kemudian, dari persamaan tersebut, kita masukkan konsentrasi H+, dari larutan penyangga yang sudah kita turunkan rumusnya, sehingga seperti ini Bu persamaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya. Silahkan kelompok siapa yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Saya Bu dari kelompok 1. Setelah kita mengetahui rumus larutan penyangga asam, kemudian rumus tersebut kami gunakan untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut Bu. Karena kami sudah mengetahui bahwa asam lemah adalah CH3COOH dan basa konjugasinya CH3COONA. Selanjutnya kami menentukan masing-masing mol zatnya. Jadi seperti ini Bu jawabannya. Sudah benar ya jawaban dari kelompok 1. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Silahkan kelompok berapa yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Saya Bu dari kelompok 3. Untuk pertanyaan tersebut, kami mengetahui bahwa asam lemahnya berupa CH3COOH dan basa konjugasinya berupa NaOH. Sama seperti jawaban sebelumnya bahwa kami sebelumnya mencari molnya terlebih dahulu. Namun berbeda seperti sebelumnya, karena molnya berbeda, kami menggunakan reaksi MBS. Selanjutnya, kami menentukan konsentrasi H+ dalam campuran tersebut. Kemudian, barulah kami dapat mencari pH dari campuran tersebut. Oke, sudah benar ya apa yang telah dijelaskan oleh kelompok 3. Dari pembahasan kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut pembahasan selanjutnya pada pertemuan minggu depan ya. Bu, saya ingin bertanya. Iya, silakan Asia, ingin bertanya apa? Kita hari ini sudah belajar mengenai pH larutan penyangga asam, Bu. Berarti minggu depan kita belajar mengenai pH larutan penyangga basa ya, Bu? Iya, benar Asia. Jadi minggu depan materi kita yaitu mengenai pH larutan penyangga basa. Silakan dipelajari materi tersebut ya untuk pertemuan minggu depan. Baik Bu. Dari pembahasan kita pada hari ini, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya Bu, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perhitungan larutan penyangga asam, yaitu pH sama dengan pKa min log M per N, dengan M adalah mol asam lemah dan N adalah mol basa konjugasinya Bu. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan?
Saya Bu, dapat disimpulkan juga bahwa jika mol kedua larutannya sama, kita tinggal menggunakan persamaan pH sama dengan pKa Bu. Dan untuk rumus dari pH yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Saya rasa cukup untuk kesimpulan yang telah kalian sebutkan. Kalau begitu, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini dapat dimengerti ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.